Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat pastinya dalam belajar sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Yang pertama adalah teori Yunan. Berikut ini menunjukkan wilayah Yunan di daerah Tiongkok Selatan. Teori Yunan mengungkapkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasalkan dari Yunan, daerah Tiongkok. Tokoh yang mendukung teori Yunan adalah Muhammad Ali, R.H. Geldren, J.H. Kern, J.R. Foster, dan J.R. Logan. Tokoh pendukung teori Yunan dan pendapatnya. Yang pertama adalah Muhammad Ali. Muhammad Ali menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, Cina atau Tiongkok. Pendapat ini dipengaruhi oleh pendapat Menz yang berpendapat bahwa bangsa Indonesia berasal dari daerah Mongol yang terdesak oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat, sehingga mereka pindah ke selatan, termasuk ke wilayah Indonesia. Kemudian menurut R.H. Geldren, dia mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari Asia Tengah. Teori Geldren ini didukung oleh penemuan-penemuan sejumlah artefak sebagai perwujudan budaya yang ditemukan di wilayah Indonesia yang mempunyai banyak kesamaan dengan yang ditemukan di daratan Asia. Contohnya adalah kapak lonjong. Kemudian adalah pendapat J.H. Kern yang mengatakan bahwa bahasa-bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia, Polinesia, Melanesia, Mikronesia memiliki akar bahasa yang sama, yakni bahasa Austronesia. Kern menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia berawal dari suatu daerah dan menggunakan bahasa Champa. Teori J.H. Kern ini didukung oleh Wilhelm Smith yang mengatakan bahwa berdasarkan bahasa yang digunakan, nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbahasa Togon, bangsa yang berbahasa Jerman, dan bangsa yang berbahasa Austria. Bangsa-bangsa yang berbahasa Austronesia ini mendiami wilayah Indonesia, Melanesia, dan Polinesia. Beberapa alasan yang mendasari teori Yunan. Yang pertama, kapak tua atau kapak lonjong yang ditemukan di wilayah Indonesia memiliki kemiripan atau kesamaan dengan kapak tua yang terdapat di Asia Tengah. Hal ini menunjukkan adanya migrasi penduduk dari Asia Tengah ke Kepulauan Indonesia. Alasan yang kedua adalah persamaan bahasa Melayu dengan bahasa Champa. Bahasa Melayu yang berkembang di Indonesia serumpun dengan bahasa yang ada di Champa, Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di daerah Kamboja mungkin berasal dari daratan Yunan dengan menyusuri Sungai Mekong. Arus perpindahan ini kemudian dilanjutkan ketika sebagian dari mereka melanjutkan perpindahan dan sampai ke wilayah Indonesia. Kemiripan bahasa Melayu dengan bahasa Champa sekaligus menandai pertaliannya dengan dataran Yunan. Berdasarkan tabel di atas, kita dapat melihat beberapa bahasa atau kosakata yang memiliki persamaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Champa. Kedatangan bangsa Yunan ke wilayah Indonesia melalui 3 gelombang, yaitu orang Negrito, Proto Melayu, dan Deutero Melayu. Yang pertama adalah orang Negrito. Orang Negrito diperkirakan sudah mendiami Kepulauan Indonesia sejak 3000 sebelum Masehi. Hal ini didasarkan pada hasil penemuan arkeologi di Gua Chan, Kelantan, Malaysia. Orang Negrito ini kemudian menurunkan orang Semang yang sekarang banyak terdapat di Malaysia. Di Indonesia, suku ini sebagian besar mendiami daerah Papua, pedalaman Riau, suku Siak atau Sakai. Ciri fisiknya berkulit gelap, berambut keriting, bermata bundar, berhidung lebar, berbibir penuh, serta ukuran badannya pendek.
Gelombang kedua adalah bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu masuk ke wilayah Indonesia pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua ini memasuki wilayah Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur barat melalui Malaysia, Sumatera. Yang kedua melalui jalur timur melalui Filipina dan Sulawesi. Yang termasuk bangsa Proto-Melayu di Indonesia adalah suku Toraja, Dayak, Sasak, Niak, Rejang, dan Batak. Kebudayaan bangsa Proto-Melayu disebut dengan kebudayaan Batu Baru atau Neolitikum. Gelombang ketiga yang memasuki wilayah Indonesia adalah bangsa Deutero-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu atau disebut juga dengan bangsa Melayu Muda masuk ke Indonesia sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Bangsa Deutero-Melayu masuk ke Indonesia melalui jalur barat, yaitu menempuh rute dari Yunan, Teluk Tokin Vietnam, Semenanjung Malaysia, dan akhirnya sampai di Indonesia. Bangsa Deutero-Melayu membawa kebudayaan logam dan perunggu. Keturunan bangsa Deutero-Melayu di Indonesia adalah suku Jawa, Melayu, Minangkabau, Sunda, Betawi, Bugis, dan lain-lain. Yang kedua adalah teori Nusantara menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah kepulauan Indonesia, tidak berasal dari luar, dan mereka menetap serta berkembang di wilayah Indonesia itu sendiri. Tokoh yang mendukung teori Nusantara adalah Muhammad Yamin, Sultan Takdir, Ali Syahbana, Goris Keraf, dan J. Charlesworth. Berikut ini ada beberapa alasan yang mendasari teori Nusantara. Yang pertama, bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tingkat peradaban yang tinggi. Taraf ini tidak terjadi secara instan, tetapi hanya dicapai setelah perkembangan budaya yang terjadi sangat lama. Menurut Muhammad Yamin, fakta banyaknya fosil dan artefak tertua yang ditemukan di wilayah Indonesia seperti Homo soloensis dan Homo wajakensis menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu atau bangsa Melayu itu berasal dari daerah Indonesia itu sendiri, yaitu daerah Jawa. Bahasa Melayu memang memiliki kesamaan dengan bahasa Champa Kamboja, namun kesamaan ini hanya kebetulan saja. Adanya perbedaan antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Yang ketiga adalah teori out of Taiwan. Menurut teori out of Taiwan, bangsa yang ada di Indonesia berasal dari Taiwan, bukan dari dataran Cina, Tiongkok. Pendapat ini didasari oleh dua pendekatan, yaitu pendekatan linguistik dan pendekatan linguistik atau bahasa. Pendekatan kebahasaan menyatakan bahwa asal-usul suatu bangsa dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasanya. Karena keseluruhan bahasa di Indonesia berasal dari Austronesia yang berkembang di daerah Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia pun kemungkinan besar berasal dari asal-usul yang sama dengan bahasa itu. Dari Taiwan, bangsa Austronesia kemudian melakukan migrasi menyebar ke Filipina, Indonesia, Madagaskar, hingga ke pulau-pulau kecil di wilayah Pasifik. Pendekatan kebahasaan pun melahirkan sebuah teori yang dikenal sebagai out of Taiwan, yang menyatakan bahwa asal-usul manusia Indonesia itu berasal dari Taiwan. Pada gambar berikut ini kita dapat melihat peta persebaran dari Taiwan bangsa Austronesia yang melakukan migrasi menyebar ke wilayah Filipina, Indonesia, Madagaskar, hingga pulau-pulau kecil di wilayah Pasifik. Tokoh atau ahli arkeologi yang mendukung pendekatan linguistik pada teori out of Taiwan adalah Harry Truman Simanjuntak. Dia mengatakan bahwa bahasa yang dipakai suku-suku bangsa Indonesia
memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Kesamaan itu terjadi karena sekitar 6.000 tahun yang lalu penduduk Formosa, Taiwan, melakukan migrasi ke beberapa wilayah di dunia, seperti Madagaskar, Kepulauan Pasifik, termasuk ke wilayah Indonesia. Berikutnya adalah pendekatan genetika. Pendekatan genetika adalah penelusuran asal-usul manusia berdasarkan dengan penelitian kromosom maupun DNA-nya. Dari hasil penelitian tahun 2018 terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis yang berbeda, terungkap bahwa orang-orang Indonesia memang memiliki kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia. Teori out of Taiwan pun lebih kuat karena disertai bukti-bukti berupa kecocokan genetika yang dilakukan pada ribuan kromosom manusia modern tersebut. Salah satu ahli biologi molekuler yang melakukan penelitian genetik untuk memperkuat teori out of Taiwan melalui pendekatan genetika adalah Sangkot Marzuki. Dalam penelitiannya yang dilakukannya, pada awalnya dia melakukan tes DNA terhadap fosil Homo erectus dan Pithecanthropus erectus. Hasilnya, kedua fosil tersebut tidak memiliki hubungan dengan manusia sekarang. Saat melakukan tes DNA dengan orang Taiwan dan orang Toraja, hasilnya menunjukkan ada kemiripan. Ia juga membandingkan DNA antara kerangka kuburan di Taiwan yang berusia 3.000 sampai 5.000 tahun dengan orang Jawa yang hasilnya menunjukkan kemiripan. Teori out of Africa. Menurut teori ini, manusia purba yang pertama kali mendiami Nusantara berasal dari Afrika. Manusia tersebut melakukan migrasi keluar dari Afrika dan menyebar ke seluruh wilayah bumi, termasuk daerah Indonesia. Penyebaran dan migrasi manusia dari Afrika ini karena pada masa zaman es atau glasial suhu bumi menurun, menyebabkan tinggi permukaan air laut menurun dan membentuk dataran-dataran baru yang mempermudah manusia berpindah-pindah dengan menempuh jarak yang sangat jauh. Teori out Afrika ditemukan oleh seorang ahli arkeologi yang bernama James Marston melalui sebuah penelitian yang menggunakan ilmu genetika, yaitu melakukan penelitian DNA mitokondria. Dalam penelitian ini, DNA yang digunakan diambil dari perempuan atau laki-laki. Teori out of Afrika juga didukung oleh seorang ahli genetika yang bernama Mark Ekman. Teori out Afrika diragukan kesahihannya karena berdasarkan hasil penelitiannya, manusia purba pertama di Indonesia berjenis Meganthropus sudah mendiami Indonesia sejak 1,9 juta tahun yang lalu, sedangkan manusia purba Afrika baru muncul sekitar 200.000 tahun yang lalu. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.